Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Nuraisyah dengan NIM 23086182. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik, sejarah, peraturan, dan juga gerakan mengenai permainan bulu tangkis. Berikut adalah videonya. Materi pertama yaitu sejarah bulu tangkis. Bulu tangkis merupakan olahraga rakyat yang memiliki sejarah panjang dan berkembang dari permainan tradisional kuno. Akar dari permainan ini berasal dari permainan anak-anak di Eropa dan juga di Asia, yang dikenal dengan nama Battledore and Shuttlecock. Battledore and Shuttlecock yaitu permainan memukul kok menggunakan alat pemukul kayu tanpa menggunakan net dengan tujuan menjaga kok tetap berada di udara selama mungkin. Permainan serupa juga ditemukan di Tiongkok, Jepang, dan India sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pada abad ke-19, tentara Inggris yang bertugas di kota Pune, India, mulai mengembangkan permainan ini dengan menambahkan beberapa komponen, seperti jaring ataupun net di tengah lapangan, serta aturan untuk memukul kok melewati net tersebut. Karena Pune pada masa kolonial dikenal dengan nama Puna, permainan ini kemudian disebut dan dikenal dengan sebutan Puna. Permainan Puna kemudian dibawa kembali ke Inggris oleh para perwira Inggris dan diperkenalkan secara resmi pada tahun 1873 di Badminton House. Badminton House adalah kediaman Duke of Belfort di Gloucestershire, dan sejak saat itu permainan ini kemudian dikenal dengan nama badminton, sesuai dengan nama tempat diperkenalkannya. Perkembangan olahraga ini berlangsung cepat di Inggris, sehingga pada tahun 1893 didirikanlah Badminton Association of England yang menyusun aturan resmi terkait dengan permainan bulu tangkis modern. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1899, diselenggarakan kejuaraan bulu tangkis tertua di dunia, yaitu All England Championship, yang hingga kini masih dianggap sebagai turnamen prestisius dalam dunia bulu tangkis. Pada tingkat internasional, perkembangan bulu tangkis semakin pesat dengan berdirinya International Badminton Federation atau dikenal dengan IBF pada tahun 1934, yang sekarang dikenal sebagai Badminton World Federation atau BWF. Organisasi ini mengatur aturan, kejuaraan, dan perkembangan bulu tangkis di seluruh dunia. Seiring dengan meningkatnya popularitas, bulu tangkis kemudian dipertandingkan dalam berbagai ajang olahraga internasional. Pada Olimpiade Barcelona pada tahun 1992, bulu tangkis resmi menjadi cabang olahraga. Sejak saat itu, bulu tangkis menjadi salah satu olahraga rakyat paling populer di dunia, terutama di negara-negara Asia seperti Indonesia, Tiongkok, Korea Selatan, Malaysia, dan juga Jepang. Di Indonesia sendiri, bulu tangkis mulai berkembang pada masa penjajahan, baik itu penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang, dan semakin populer setelah kemerdekaan. Organisasi bulu tangkis nasional yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau dikenal dengan PBSI, didirikan pada tahun 1951 dan menjadi wadah pembinaan atlet serta penyelenggaraan kompetisi di tingkat nasional. Indonesia kemudian berkembang menjadi salah satu kekuatan besar bulu tangkis di dunia dengan banyak meraih prestasi internasional.
Hingga saat ini, bulu tangkis tidak hanya menjadi olahraga prestasi, tetapi juga bagian dari budaya olahraga masyarakat di Indonesia karena dimainkan di sekolah, di klub, hingga di lingkungan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan peraturan permainan bulu tangkis. Peraturan yang pertama yaitu terkait dengan lapangan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dan dibagi menjadi dua bagian oleh net. Panjang lapangan adalah 13,4 meter dengan lebar lapangan untuk permainan tunggal itu adalah 5,18 meter. Sedangkan untuk permainan ganda, lebar lapangannya yaitu 6,1 meter. Di dalam lapangan terdapat garis servis depan, garis servis tengah, dan juga garis servis belakang yang menentukan area servis pemain. Yang kedua, yaitu net atau jaring. Net dipasang melintang di tengah lapangan dengan tinggi 1,55 meter pada tiang dan juga 1,52 meter di bagian tengah. Net berfungsi sebagai pembatas area pemain, baik itu permain tunggal ataupun pasangan. Yang ketiga, yaitu shuttlecock atau cork. Cork terbuat dari bulu angsa atau bahan sintetis dengan 16 helai bulu dan kepala dari gabus yang dilapisi kulit tipis. Berat cork berkisar antara 4,74 sampai dengan 5,5 gram. Yang keempat yaitu raket. Setiap pemain menggunakan raket ringan berbahan aluminium ataupun karbon untuk memukul cork. Tidak ada ukuran baku dalam aturan raket, tetapi panjang maksimal yaitu sekitar 68 cm. Yang kelima, aturan terkait jumlah pemain. Permainan bulu tangkis dapat dimainkan dalam beberapa kategori, yaitu kategori pertama, tunggal putra, kategori kedua, tunggal putri, kategori ketiga, ganda putra, kategori keempat, ganda putri, dan kategori kelima yaitu ganda campuran. Yang keenam, yaitu sistem skor. Dalam bulu tangkis menggunakan sistem skor rally point. Dengan aturan, yang pertama, 1 game sampai dengan 21 poin. Yang kedua, tim yang menang harus unggul 2 poin. Yang ketiga, jika terjadi duos sampai selisih 2, maka batas maksimal yaitu 30 poin. Yang keempat, pertandingan terdiri dari 3 game. Lalu peraturan terkait dengan servis. Servis adalah pukulan awal untuk memulai rally dengan aturan. Yang pertama, dilakukan secara diagonal ke bidang servis lawan. Yang kedua, kontak cork harus di bawah pinggang. Kepala raket menghadap ke bawah saat kontak. Yang ketiga, kedua kaki tidak boleh terangkat saat servis. Dan yang keempat, posisi servis tergantung dengan skor, di mana jika skor genap, maka posisi berada di kanan, dan jika skor ganjil, posisi berada di kiri. Lalu selanjutnya itu kesalahan atau foul. Pemain dinyatakan melakukan kesalahan jika yang pertama, cork keluar dari lapangan. Yang kedua, cork tidak melewati net. Yang ketiga, menyentuh net dengan raket ataupun badan. Yang keempat, servis di area di atas pinggang. Yang kelima, melakukan pukulan ganda atau double hit. Dan yang keenam yaitu mengganggu lawan. Selanjutnya, yaitu peraturan terkait pemenang. Pemain atau pasangan yang lebih dulu memenangkan 2 game dinyatakan sebagai pemenang pertandingan. Selanjutnya adalah mengenai materi servis dalam permainan bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis, teknik servis terbagi menjadi 2, yaitu servis panjang dan juga servis pendek. Yang pertama yaitu servis panjang. Servis panjang adalah jenis servis yang dilakukan dengan pukulan forehand dan diarahkan tinggi serta jauh ke bagian belakang lapangan lawan. Servis ini bertujuan untuk membuat cork jatuh di dekat garis belakang lawan. Adapun beberapa tujuan dari servis panjang yaitu yang pertama, mendorong lawan ke belakang lapangan. Yang kedua, membuka ruang depan lapangan. Yang ketiga, mengurangi peluang serangan cepat dari lawan. Yang keempat, mengatur tempo awal permainan.
Servis panjang paling sering digunakan pada permainan tunggal, karena lapangan tunggal lebih panjang ke belakang. Selanjutnya ada servis pendek atau backhand. Servis pendek atau backhand adalah servis yang dilakukan dengan pukulan backhand dan diarahkan rendah serta dekat dengan net ke area depan lapangan lawan. Servis ini umum digunakan dalam permainan ganda dan juga permainan tunggal. Adapun beberapa tujuan dari servis backhand yaitu yang pertama, menjatuhkan kok dekat garis servis depan lawan. Yang kedua, membatasi serangan dari lawan. Dan yang ketiga, memaksa lawan untuk mengangkat kok serta mengontrol awal rally permainan. Berikut adalah videonya.